Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang autisme. Apa itu autis? Autisme bisa dikatakan sebagai gangguan perkembangan otak pada anak karena yang rentan autis ini terutama pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan, keinginan sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Jadi bisa disimpulkan bahwa autisme ini gangguan perkembangan pada otak. Gejala autis disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor neurologis, antara lain yang pertama adalah kelainan neuroanatomi, kemudian ada faktor genetik, faktor pola asuh, faktor kelebihan peptide opioid, ada juga alergi makanan, dan yang terakhir biasanya autis ini disebabkan oleh faktor perinatal. Pertama, faktor neuroanatomi. Anak penyandang autis biasanya memiliki ukuran kepala yang agak besar. Sebenarnya yang besar ini lingkar kepalanya. Selain itu, cerebellum itu otak kecil. Anak penyandang autis biasanya memiliki kelainan pada cerebellum yang menyebabkan gangguan pada proses sensoris, daya ingat, berpikir, kemudian belajar bahasa, dan yang terakhir adalah perhatian. Selain itu, faktor neuroanatomi juga terjadi kelainan pada sistem limbik. Biasanya pengaruh sistem limbik ini pada agresi dan emosi, sehingga anak penyandang autis sering terlalu agresif dan sangat pasif. Dia susah diatur emosinya. Selanjutnya, faktor penyebab autis adalah faktor genetik. Sampai saat ini masih dilakukan penelitian terhadap faktor genetik ini. Kemudian ada lagi faktor pola asuh, terutama pola asuh ibu. Orang tua yang sering membiarkan anaknya bermain sendiri, asik dengan dunianya sendiri, ini juga bisa mengakibatkan anak itu menjadi kurang perhatian. Jadi tidak ada teman dalam komunikasi sehingga anak merasa tidak diperhatikan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan anak menyandang penyakit autis. Kemudian faktor lain lagi ini adalah faktor alergi makanan. Jadi alergi pada makanan yang dapat menyerang semua organ tubuh ini bisa juga mengganggu fungsi otak sehingga mengganggu proses perkembangan anak. Juga bisa menimbulkan adanya autisme. Sedangkan faktor perinatal biasanya terjadi pada masa kehamilan. Ini biasanya disebabkan oleh infeksi ya, bisa infeksi virus atau jamur. Contohnya toxoplasmosis, rubella, candida, dan lain sebagainya. Jadi ketika ibu hamil ini perlu diperhatikan kesehatan, terutama nutrisi ini sangat penting. Bagaimana dengan karakteristik anak autis? Anak penyandang autis biasanya memiliki hambatan dalam 3 hal. Yang pertama adalah hambatan komunikasi, imajinasi, dan yang ketiga adalah hambatan sosialisasi. Para psikolog biasanya menyebut ada 3 ciri utama autisme, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi dan bahasa, serta gangguan perilaku. Gangguan interaksi sosial bentuknya tidak menengok saat dipanggil misalnya, tidak ada kontak dengan mata, tidak peduli dengan lingkungan, menghindar bila didekati, dan tidak mau bermain dengan anak sebaya. Sedangkan pada gangguan komunikasi dan bahasa, nah ini yang menjadi kajian kita, gangguan berbahasa anak autis atau anak penyandang autis, ini biasanya perkembangan bicaranya itu lamban. Ada juga yang diajak bicara itu susah untuk mengerti. Ada juga kosakata yang terbalik-balik, sering mengucapkan kata yang diulang-ulang. Nah, ini gangguan berbahasa pada penyandang autis. Kemudian gangguan perilaku, ini biasanya dalam bentuk hiperaktivitas atau hipoaktivitas. Tidak terarah, melakukan sesuatu yang berulang-ulang, kemudian senang melihat benda berputar. Biasanya anak penyandang autis ini akan senang ketika ada atau benda yang berputar. Dan perilaku yang sering terjadi, yang sering kita lihat anak penyandang autis ini suka menyendiri, kurang motivasi, kemudian pada perilakunya ya pada minatnya pada itu saja, jadi tidak bisa diarahkan atau kurang bisa diarahkan. Kadang secara sepintas anak autis ini terlihat seperti anak normal, tetapi pada tingkah laku ini yang berbeda.
Penyebabnya apa? Karena penyebabnya adalah sistem saraf pusat ini berkembangnya tidak sempurna, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami bahasa, proses belajar, serta komunikasi. Sekarang kita fokus pada gangguan berbahasa penyandang autis. Yang pertama, biasanya perkembangan bahasa lambat atau tidak ada sama sekali. Anak bisa seperti tampak tuli, sulit bicara, atau pernah berbicara kemudian hilang kemampuan bicaranya. Juga bisa kadang-kadang anak penyandang autis ini menggunakan bahasa yang tidak sesuai artinya. Ada juga suka mengoceh tanpa arti. Jadi dia mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Biasanya seperti membiu itu ya. Nah, mungkin seperti itu. Bisa juga bicara ini dipakai untuk berkomunikasi dan senang meniru atau membiu. Nah, jadi senang membiu. Ada juga yang senang meniru, dapat menghafal kata-kata atau nyanyian yang didengar tanpa mengerti artinya. Anak autis ini biasanya mereka asal ngomong tapi tidak tahu artinya. Jadi meniru saja. Ada juga beberapa anak autis yang belajar menyanyi, ya hanya sekadar menyanyi tanpa tahu apa arti yang dinyanyikan itu. Sedangkan pada perilaku anak penyandang autis biasanya susah dalam mengatur emosi. Ini anak sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, kadang ketawa-tawa sendiri, juga sering ngamuk, tidak bisa dikendalikan, ini agresif ya, suka merusak benda yang ada di sekitar. Kadang juga ada beberapa penyandang autis ini yang menyakiti diri sendiri. Dan yang paling parah ya, perilaku anak autis ini biasanya tidak memiliki empati dan tidak mengerti perasaan orang lain. Jadi anak dengan penyandang autis ini ya sesuai dengan kesenangannya, dia mau melakukan apa saja terserah dia, tidak memandang perasaan atau emosi orang lain karena memang mereka tidak bisa memikirkan itu, tidak ada empati bahkan simpati. Bagaimana cara mengatasi gangguan komunikasi atau gangguan berbahasa anak dengan penyandang autis? Ya harus diterapi, tetapi harus sabar. Orang tua yang memiliki anak dengan penyandang autis maupun terapis ini harus sangat bersabar dalam melakukan terapi. Mulai dari penggunaan kata misalnya, kosakata ya, kemudian dari kalimat-kalimat sederhana. Intinya jangan pernah menyerah. Demikian penjelasan singkat tentang autisme dan gangguan berbahasa pada anak penyandang autis. Jadi bisa disimpulkan, autisme ini biasanya memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi dan bahasa, dan yang terakhir adalah gangguan perilaku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.